Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami menjalankan masa tobat ini dengan semangat suci. Semoga dengan kami menyiapkan diri untuk mewartakan berita gembira tentang karya penyelamatanmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa, dalam masa Prapaskah yang keempat, diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai digoncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh ini, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepada aku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia.
Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar seorang ibu yang menderita sakit selama 38 tahun. Kolam Siloam menjadi secercah harapan bagi si penderita sakit pada zaman itu. Kolam ini dilihat sebagai jalan pulang dari rasa keterasingan dan keterbuangan karena sakit. Pikiran ibu ini rupanya selaras dengan kitab suci, bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan kelimpahan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam peristiwa tadi, si sakit tidak bisa turun ke kolam karena tidak ada seorang pun yang menurunkannya karena ia lumpuh. Tetapi Yesus menyembuhkannya tanpa harus menceburkan si sakit ke dalam kolam. Hal ini menandakan diri bahwa Yesus sendiri adalah sumber air hidup itu, yang melepaskan dahaga kita, yang membersihkan badan kita, dan menjernihkan serta membeningkan hati, jiwa, dan roh dan raga kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah masa yang tepat bagi kita untuk bermati raga. Pada masa ini kita diajak mengasah hati kita untuk menyambut misteri Paskah yang hendak kita rayakan. Sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita diajak untuk tidak terbawa arus kehidupan kita saat ini. Misalnya, ikut tercebur dalam arus politik identitas, sara, dan sebagainya. Artinya kita tetap menjadikan sabda Tuhan sebagai pegangan hidup dan membiarkan hati kita diterangi oleh firman-Nya. Tuhan senantiasa menyertai kita. Tinggal bagaimana kita tetap membuka hati untuk melihat kebenaran itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maukah kita sembuh? Sebagaimana pertanyaan yang ditujukan oleh Yesus kepada orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun tadi. Pertanyaan yang sama sekarang kita menerima dari Yesus. Maukah kita sembuh? Ini sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Pertanyaan ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa banyak dari kita yang mau sembuh. Hanya kita menunggu orang lain yang menolong kita. Kita tahu bagaimana kita sembuh. Hanya kita malas untuk mencari kesembuhan itu. Tuhan sebenarnya tidak membiarkan kita tinggal dalam kesusahan, asalkan kita mau disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk lumpuh dalam bujukan-bujukan dosa. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk kembali dalam rangkulan kasih-Nya. Tuhan siang dan malam, dari saat ke saat, dari hari ke hari, setiap saat menantikan kita dengan rindu, dengan tangan terbuka untuk kembali ke dalam rangkulan kasih-Nya. Dan kita hanya bisa kembali ke dalam rangkulan kasih-Nya apabila kita mau disembuhkan dari penyakit-penyakit rohani yang membelenggu kita.
karena kita telah terlalu hidup dalam bujukan-bujukan kuasa-kuasa dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita terus berlangkah maju bersama, membiarkan diri kita untuk selalu dijamah oleh Tuhan, dan semoga kita selalu berada dalam sehat bersama Tuhan, dan pada akhirnya kita akan menikmati hidup berbahagia bersama dengannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.